Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, Robertina Melinda Tehuwayo dari kelompok 8 untuk mempresentasikan tentang model pembelajaran Discovery Learning. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu pengertian model pembelajaran penemuan discovery. Model pembelajaran adalah seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum, sedang, dan sesudah pembelajaran yang dilakukan guru serta segala fasilitas yang terkait yang digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam proses belajar mengajar. Model pembelajaran Discovery Learning adalah salah satu model pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana model pembelajaran ini banyak melibatkan siswa dalam proses pembelajaran, sehingga dapat membangun sikap aktif, kreatif, dan inovatif dalam diri siswa. Yang berikut ada sintaks model pembelajaran penemuan Discovery Learning. Langkah-langkah pelaksanaan model pembelajaran Discovery Learning yang pertama ada langkah persiapan. Langkah persiapan model pembelajaran penemuan Discovery Learning yang pertama ada menentukan tujuan pembelajaran, yang kedua melakukan identifikasi karakteristik siswa, yang ketiga memilih materi pelajaran, yang keempat menentukan topik-topik yang harus dipelajari siswa secara induktif, yang kelima mengembangkan bahan-bahan belajar, yang keenam mengatur topik-topik pelajaran, yang ketujuh melakukan penilaian proses dan hasil belajar siswa. Yang kedua ada langkah pelaksanaan. Yang pertama ada stimulation atau stimulasi atau pemberian rangsangan. Yang kedua ada problem statement, di mana itu merupakan pernyataan atau identifikasi masalah. Yang ketiga ada data collection, yaitu pengumpulan data, dan data processing atau pengolahan data, dan verification, yaitu pembuktian, dan generalization, yaitu menarik kesimpulan atau generalisasi. Ini merupakan kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran Discovery Learning. Yang pertama ada kelebihan. Nah, kelebihannya itu yang pertama membantu siswa mengembangkan atau memperbanyak persediaan dan penguasaan keterampilan dan proses kognitif siswa. Yang kedua, pengetahuan yang diperoleh dari strategi ini sifatnya sangat pribadi dan mungkin merupakan suatu pengetahuan yang sangat membangkitkan gairah pada siswa. Yang berikutnya yaitu model pembelajaran ini memberikan kesempatan pada siswa untuk bergerak maju sesuai dengan kemampuannya sendiri. Yang berikutnya, model pembelajaran ini menyebabkan siswa mengarahkan sendiri cara belajarnya. Yang berikutnya, model pembelajaran ini dapat membantu memperkuat pribadi siswa dengan bertambahnya kepercayaan pada diri sendiri melalui proses penemuan berpusat pada siswa. Yang berikutnya membantu perkembangan siswa menuju skeptisisme yang sehat untuk menemukan kebenaran akhir dan mutlak. Kekurangannya yang pertama, dipersyaratkan keharusan adanya persiapan mental untuk cara belajar ini. Yang kedua, model pembelajaran ini kurang berhasil untuk mengajar kelas besar. Yang ketiga, mengajar dengan penemuan mungkin akan dipandang terlalu mementingkan memperoleh pengertian dan kurang memperhatikan diperolehnya sikap dan keterampilan. Yang keempat, guru merasa gagal mendeteksi masalah dan adanya kesalahpahaman antara guru dengan siswa. Yang kelima, menyita waktu banyak. Yang keenam, tidak berlaku untuk semua topik. Kekurangan-kekurangan ini hendaknya menjadi pertimbangan untuk dapat menyikapi secara lebih bijaksana dan mengembangkan model pembelajaran penemuan ini menjadi lebih baik lagi. Yang berikutnya ada implementasi model pembelajaran Discovery Learning di dalam proses pembelajaran fisika. Ya teman-teman dan Pak dosen, ini merupakan perancangan penggunaan model pembelajaran Discovery Learning dalam mengajar pelajaran fisika pada materi fisika yaitu listrik magnet yang sesuai dengan langkah-langkah. Yang pertama ada orientasi, di mana guru memberikan penjelasan mengenai topik, tujuan, dan hasil belajar pada materi muatan listrik dan gaya listrik atau hukum Coulomb. Yang kedua, stimulasi atau pemberian rangsangan, di mana guru memberikan apresiasi dengan meningkatkan peristiwa muatan listrik dan gaya listrik atau hukum Coulomb. Guru memberikan gambaran tentang muatan listrik dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya, guru juga mendemonstrasikan mengenai listrik statik. Yang terakhir, guru memberikan gambaran tentang gaya listrik beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ada problem statement atau identifikasi masalah, di mana
guru mengelompokkan peserta didik ke dalam beberapa kelompok. Yang berikutnya, guru meminta peserta didik mengamati masalah yang ada pada LKS untuk muatan listrik dan hukum kolom atau menghitung besar gaya kolom. Yang keempat, data collection atau pengumpulan data, di mana dengan tanya jawab, guru mengarahkan siswa untuk dapat mengerjakan LKS. Yang berikutnya, guru meminta siswa untuk mengidentifikasi tentang masalah-masalah yang terdapat pada LKS. Yang kelima, ada data processing atau pengolahan data, di mana guru mengarahkan peserta didik untuk mengolah informasi yang telah diperoleh melalui observasi berdasarkan masalah-masalah yang terdapat pada LKS. Yang keenam, ada verification atau pembuktian. Jadi di mana selama siswa bekerja di dalam kelompok, guru memperhatikan dan mendorong semua siswa untuk terlibat diskusi dan mengarahkan bila ada kelompok yang melenceng jauh dari pekerjaannya. Yang ketujuh, generalization atau menarik kesimpulan. Nah, ini di mana salah satu kelompok diskusi diminta untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas, sementara kelompok lain menanggapi apa yang dipresentasikan. Yang berikutnya itu guru mengumpulkan semua hasil diskusi setiap kelompok. Ya, Pak dosen dan teman-teman, mungkin ini yang bisa saya jelaskan tentang model pembelajaran Discovery Learning. Sekian dan terima kasih.